Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat recycle view menggunakan custom view dengan event on click untuk setiap item view yang ada di recycle view. Jadi langsung saja saya mulai, saya akan buka Android Studio dulu, kemudian saya create new project. Di sini saya menggunakan template empty activity seperti biasa. Kemudian saya pilih next. Saya kali ini akan membuat nama projectnya adalah Recycle View Example. Kemudian seperti biasa, location penyimpanannya itu bisa kita arahkan. Kemudian bahasa pemrogramannya ini saya menggunakan Java. API minimumnya saya menggunakan minimum API 21 Android Lollipop. Kemudian saya langsung pilih finish. Oke. Sedang menunggu proses Gradling untuk start pertama kali project yang kita buat. Ya. Ini sedang menunggu proses, bisa dilihat di bagian kanan bawah itu sedang proses Gradle building. Oke, ini kita tunggu saja. Ini tergantung pada koneksi internet ya. Nah, ini udah selesai. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke bagian activity main XML. Di sini kita akan coba buat recycle view. Jadi biasanya langsung muncul di bagian build Gradle ini biasanya langsung ditambahkan yang namanya implementation Android material 121. Jadi Android Studio yang versi 4.1 ini udah langsung ditambahkan Android material. Karena sudah ada ini artinya recycle view harusnya sudah ada ya. Jadi kita langsung saja di bagian activity main XML. Di sini kita ubah sedikit. Jadi di bagian text view-nya mungkin saya hapus. Kemudian saya ganti dengan recycle view. Nah, di sini ada udah ya. Android X recycle view widget recycle view. Enter saja. Kemudian width-nya kita buat match parent, height-nya juga buat match parent. Kemudian tutup. Kemudian jangan lupa beri ID. ID-nya saya beri awalan RV. RV tandanya adalah singkatan dari recycle view. RV underscore, misalnya saya mau buat news. Ya, oke. RV underscore news. Kemudian mungkin di sini saya gunakan layout yang simple saja. Jadi mungkin saya gunakan relative layout seperti ini ya. Ini seperti biasa width sama height-nya saya buat match parent. Oke, recycle view-nya sudah selesai. Jadi yang dimaksud recycle view adalah tampilannya itu selalu recycle. Jadi yang ditampilkan itu adalah yang ada di layar saja. Tapi yang sebelum atau sesudah urutan layar itu tidak ditampilkan. Ketika kita scroll up atau scroll down, artinya view-nya itu akan bergerak dan berpindah. Jadi ada yang tergulung ke atas itu akan di-destroy, sedangkan yang akan timbul di bawah itu akan ter-create. Jadi bentuknya adalah recycle. Jadi yang dimunculkan adalah yang betul-betul tampil di layar. Kalau kita sedang menyekrol daftarnya ke bawah, maka yang akan ditampilkan akan di-create dan yang akan hilang akan di-destroy. Yang tidak muncul di layar akan di-destroy. Itu adalah manajemen memori yang lebih baik. Jadi kita menggunakan recycle view dibandingkan menggunakan list view. Jadi kalau datanya banyak lebih baik menggunakan recycle view. Tapi kalau hanya sedikit ya bisa saja menggunakan list view. Oke, itu penjelasan singkat antara perbedaan antara dengan recycle view dan list view. Oke, saya langsung lanjut saja. Jadi di bagian press layout kita butuh satu layout lagi yang namanya adalah item row-nya. Jadi setiap row item pada recycle view itu kita bisa buat custom. Di sini saya klik kanan, kemudian saya pilih new, kemudian saya pilih layout resource file. Di sini saya gunakan root elemennya adalah mungkin saya buat relative layout atau bisa menggunakan linear layout. Saya buat relative layout saja. Kemudian file name-nya saya beri mungkin namanya adalah item news ya. Oke, kemudian saya klik OK. Kemudian di sini udah tertambahkan satu layout baru, item news XML. Jadi sebetulnya layout item news .xml ini akan kita gunakan secara berulang-ulang.
tergantung jumlah data. Kalau ada 10, maka ada 10 item news nanti yang akan di-load di bagian widget recycle view. Jadi recycle view ini akan menampilkan item news. Tergantung sebanyak berapa. Kalau tadi ada 10 data, maka ada 10 item news secara berulang-ulang. Nah, kita akan susun dulu tampilan untuk item news ini yang seperti apa. Saya akan rapikan dulu. Jadi di bagian ini, hacknya kita buat wrap content sesuai isi. Ya, kalau kita buat match parent nanti penuh satu layar. Jadi kita buat wrap content saja. Kemudian kita akan coba buat dua saja, dua tampilan text view. Jadi yang ini width-nya saya buat match parent, height-nya saya buat wrap content. Kemudian saya beri ID. ID-nya mungkin saya beri awalan TV karena ini adalah widget text view. Kemudian underscore mungkin title ya. Jadi news itu mungkin ada title sama satu lagi ada description-nya. Mungkin saya buat text view, match parent, wrap content misalnya. Kemudian di sini saya beri ID, ID-nya adalah TV, misalnya description ya. Description. Oke. Kemudian mungkin saya bisa berikan tools ya. Tools text seperti ini atau saya ketik saja text. Saya gunakan yang text, misalnya teksnya adalah title gitu ya. Kemudian yang di bagian bawahnya ini sebetulnya saya bisa beri teks juga misalnya description. Seperti itu ya, tampil di situ. Tapi kalau kita menggunakan relative layout harusnya kita gunakan atribut. Apakah ini berada di atasnya atau di bawahnya atau di samping kiri atau samping kanan. Saya gunakan di bawahnya. Jadi posisi TV description itu berada di bawah widget dengan ID yang namanya TV title. Seperti ini ya, kelihatan jelas di sini urutan posisi widgetnya, title dan description. Oke. Nah, supaya teksnya ini tidak muncul kalau keadaan kondisinya title-nya kosong ataupun apa, maka lebih baik saya hapus. Saya akan gunakan tools ya, tools _2 text. Ya. Kalau memang tidak bisa nanti Alt enter saja, nanti langsung ditambahkan di bagian atas namespace untuk yang XML tools ini. Jadi ini memudahkan saja teks sama dengan saya buat description. Jadi maksudnya apa? Perbedaan antara Android Text sama Tools Text. Jadi sebenarnya kalau Android Text itu muncul langsung tertulis di sini. Tapi kalau Tools Text itu semacam placeholder yang hanya di kita saja muncul, tapi di user tidak. Di kita saja sebagai developer itu muncul, ya hanya untuk pengisian sini saja, tapi secara aplikasinya itu tidak, ya. Oke, untuk mendeskripsikan saja. Kemudian ini mungkin saya bisa beri kita ganti jadi tools text ya. Kemudian ini title. Oke, jadi sebenarnya ini kosong. Tools text ini hanya untuk memudahkan kita untuk menempatkan ini ternyata text view untuk title, ini untuk description. Oke. Kemudian mungkin kita bisa beri size. Mungkin text size-nya saya buat 17 SP misalnya, lebih besar. Kemudian saya bisa beri style-nya, text style-nya saya buat bold. Oke, mungkin agak lebih tebal. Kemudian untuk yang di bawahnya saya biarkan saja. Mungkin saya bisa beri max line gitu ya. Max line-nya misalnya saya buat misalnya 3. Ya, jadi kalau misalnya dia banyak, jadi hanya batasi hanya sampai 3 saja, sisanya nanti muncul titik-titik gitu ya. Kemudian kita bisa berikan ellipse size-nya kita bisa end. Jadi titik-titiknya ada di belakang. Kalau ellipse size-nya start, titik-titiknya ada di depan. Kita pakai yang belakang saja. Oke. Kemudian ini sudah cukup ya. Kemudian kita bisa berikan berikan margin di sini. Misalnya saya buat marginnya misalnya 16 dp ya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian ini sudah selesai untuk tampilan item news-nya. Sekarang kita akan coba ke bagian Java-nya. Sekarang kita akan implement menggunakan beberapa komponen kelas. Jadi pertama adalah kita harus buat kelasnya dulu. Klik kanan New Java Class di package. Kemudian saya beri nama news untuk sebagai data penampung item-item yang akan kita tampilkan. Jadi ini bicara mengenai news.
Maka kita beri kelas yang namanya news. Enter saja langsung. Kemudian di sini kira-kira apa saja atribut yang ada di news. Kita buat private misalnya int id misalnya ya. Karena news mungkin punya ID. ID-nya apa? Kemudian mungkin selain ID ada string title, ada judul berita. Kemudian selain ada ID berita, judul berita mungkin ada description. Oke. Ya, mungkin 3 saja cukup. Kemudian kita akan buat setter getter. Jadi di sini saya klik kanan, kemudian saya pilih generate. Kita bisa buat generate langsung dari sini. Mungkin bisa buat konstruktor kosong. Saya pilih yang paling atas. Ini konstruktor kosong. Kemudian bisa juga buat generate lagi, getter and setter, blok semuanya, klik OK. Nah, ini udah dibuat semua, get set masing-masing ya. Oke. Kemudian udah selesai untuk pembuatan kelas news untuk menampung setiap news. Kemudian kita akan coba buat satu lagi untuk menghubungkan antara data news, setiap news terhadap recycle view. Itu namanya adalah adapter. Adapter menjembatani data news dengan recycle view. Inilah yang akan kita buat. Jadi mungkin namanya adalah, saya buat namanya news karena ini berupa news, maka saya buat news view adapter ya. Jadi news view adapter artinya adalah menampilkan news menggunakan penghubung adapter. Tipenya adalah kelas. Kemudian untuk kelas adapter kita harus tambahkan extends recycle view titik adapter ya. Kemudian nama kelasnya adalah saya ambil dari kelas dia sendiri, saya copy, kemudian saya pastekan di sini, kemudian titik view holder. Kita akan buat kelas view holder static di inner class yang berada di kelas ini. Kemudian ini warnanya masih merah, kita gunakan autocomplete saja, suggestion dari Android Studio, tinggal Alt Enter di tempat yang warna merah ini, kemudian pilih create class view holder, enter. Masih error merah, arahkan lagi kursor ke arah yang masih bermasalah, kemudian Alt Enter lagi, implement method, oke ya. Nah, kalau ada merah lagi, klik arahkan kursor ke arah sana, kemudian tekan Alt Enter, enter lagi, make view holder extend recycle view holder, enter. Kemudian masih merah lagi di sini, tekan Alt Enter di arah kursor situ, Alt Enter, create constructor matching super, enter saja. Nah, ini udah selesai. Jadi fix errornya udah di solve ya. Nah, sekarang kita akan coba buat dulu beberapa parameter di awal. Jadi untuk penggunaan news view adapter sebetulnya kita butuh data yang akan kita tampung dan akan kita tampilkan di recycle view, dan juga ada mungkin event-event seperti on click, misalnya on long click, tekan tahan, tekan 1 kali atau tekan 2 kali, atau swipe, gesture dan lainnya. Kita akan coba kali ini untuk membuat event on item click saja untuk klik itemnya. Jadi di sini mungkin sebelumnya kita harus deklarasikan dulu tipe variabel yang akan kita masukkan, yaitu adalah news. Jadi private list, karena ini berupa list ya, datanya banyak dalam list news. Nah, kalau yang seperti ini tinggal Alt Enter saja langsung import Java util. Kemudian mungkin namanya adalah data kali ya. Saya buat mdata saja. Kemudian mungkin ada lagi, saya akan buat sebuah event klik ya, tapi sebelumnya saya harus buat dulu di sini get item count-nya adalah berdasarkan mdata.size. Nanti tergantung dengan jumlah data. Kalau jumlah datanya ada 10, nanti jumlah item yang ditampilkan di recycle view-nya juga ada 10 ya. Oke. Kemudian di bagian class view holder ini sebetulnya adalah komponen apa saja yang bisa kita tangkap dan kita akan organisir. Jadi tadi kita ada 2 text view di dalam item news, maka 2 text view ini akan kita kelola di bagian view holder. Tapi sebelum di sini kita harus di bagian on create view holder dulu. Jadi yang mau kita create ini sebetulnya adalah berdasarkan item
news, layout item news. Jadi di sini mungkin kita buat saja langsung view spasi mungkin view sama dengan layout inflater. Kita inflate from dari apa? From-nya adalah view group. View group-nya adalah parent ya. View group-nya adalah parent. Jadi from parent, kemudian titik inflate. Inflate-nya adalah dari layout-nya item underscore news. Item underscore news ini berada di folder res layout. Res itu adalah R besar titik. Kemudian di dalamnya ada folder layout, titik layout. Kemudian titik lagi ada item yang mau kita pilih adalah item news XML. Item underscore news. Kemudian koma. Ini akan menjadi sebuah child dari parent. Kemudian false ya. Attached to root-nya kita buat false. Kemudian return-nya adalah new view holder dari view yang sudah di-inflate. Ya. Oke. Nah ini ada terjadi problem karena ini harus konteks. Berarti parent titik get context. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan ke bagian view holdernya dulu. Jadi di sini mungkin kita akan dekorasi dulu. Ada dua widget text view. Masing-masing mungkin saya beri nama TV title. Satu lagi saya langsung buat TV description. Oke, seperti ini. Jadi ada dua text view. Nanti bisa kita custom lagi. Misalnya di item news ini ada image view, ada edit text ya, ada apapun di sini ya. Maka di sini juga sama, kita bisa buat public image view, public edit text ya, tergantung dengan jumlah widget yang akan kita kendalikan di sini. Nah, kemudian di bagian view holder ya, di sini di bagian view holdernya itu sudah ada parameter super. Kemudian kita akan coba definisikan satu-satu. TV title sama dengan kita harus gunakan find view by ID karena find view by ID ada di item view. Jadi item view titik find view by ID r titik ID titik TV title. Kemudian TV description sama dengan item view titik find view by ID r titik ID titik TV description. Oke, kita udah tangkap nih dua widget sekaligus. Kemudian selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mungkin kita bisa buat metode sendiri untuk onBind. Mungkin saya buat public, kemudian mungkin void bind untuk metode sendiri. Metode untuk menggabungkan beberapa widget dalam satu view holder. Jadi di sini mungkin saya buat news, mungkin ya data newsnya. Mungkin di sini saya buat item, kemudian saya juga bisa buat sebuah on-click listener di sini ya. Nah, sebelum kita akan buat on-click listener, baiknya kita buat interface-nya dulu. Jadi sebetulnya metode interface ini akan menghubungkan beberapa komponen view holder untuk menambahkan sebuah action event. Event yang akan kita buatkan adalah on-click listener. Oke, mungkin kita buat dulu interface-nya ya di sini ya. Di sini saya akan buat sebuah public interface. Nama interface-nya bebas. Misalnya saya buat on item click listener ya, saya buat seperti ini. Kemudian interface ini akan mengembalikan sebuah metode void. Void-nya saya mungkin beri nama sendiri, namanya adalah on. Saya huruf kecil saja, di depannya on item click ya. Oke. Seperti ini. Nah, metode ini akan menjadi sebuah input yang akan kita kelola di bagian adapter di luar ini. Jadi mungkin namanya saya buat parameter news, kemudian mungkin namanya adalah item, mungkin ada satu lagi int position. Jadi penting nih posisinya, posisi keberapa pada saat diklik. Kemudian di bagian sini kita bisa buat parameter untuk sebuah on item click listener. Sebelumnya kita harus dekorasi dulu di bagian atas. Mungkin saya buat private on item click listener. Kemudian mungkin saya beri nama on item aja ya, on item click listener seperti ini. Kemudian kita bisa buat konstruktor baru. Mungkin
saya langsung klik kanan saja, kemudian pilih generate, kemudian saya pilih konstruktor, kemudian saya blok, tekan shift ya, klik ke bawah, kemudian saya klik OK. Ini konstruktor yang langsung mengisi adapter dengan data data yaitu data list news dan juga on item click listener. Di sini langsung terisi. Oke. Kemudian kan kita kelola semua isiannya itu ke dalam metode class inner class view holder di sini. Saya akan coba tambahkan koma. Di sini saya akan jadikan sebuah on item click listener. Kemudian di sini mungkin on item click listener. Oke, jadi ngebind-nya ada dua item yang perlu kita bind, yaitu news dan on item click listener. Nah, kemudian di sini mungkin bisa kita langsung saja TV title titik set text. Kita bisa langsung set text-nya berdasarkan item ya. Item ini maksudnya mungkin titik get title misalnya. Kemudian juga kita bisa set TV description titik set text. Set text-nya berdasarkan item titik get description. Selanjutnya kita bisa buat on click listener dengan cara mungkin item view titik set on click listener. Nah, kemudian di sini mungkin saya buat new spasi on click listener, enter saja. Selanjutnya di sini ada metode on click. On click-nya langsung bisa kita buatkan bahwa on item click listener mungkin bisa titik on item click. Kemudian apa saja yang akan kita bawa yaitu dua parameter yaitu news item dan int position. Berarti di sini yang kita kirimkan adalah item dan position. Position itu bisa kita ambil dari get adapter position. Oke. Kurang lebih seperti ini. Jadi kemudian pada saat on bind view holder kita bisa langsung panggil saja holder titik bind. Bind-nya adalah sebuah item news. Nah, jadi ngebind-nya sebetulnya langsung saja items atau di sini kita beri nama mdata. Mdata titik get position, kemudian koma. Di sini saya langsung buatkan sebuah listener. Listener adalah on item click listener. Kurang lebih seperti ini. Oke. Jadi mungkin sudah selesai untuk pembuatan news view adapter. Kita tinggal implementasikan ke main activity. Sekarang kita ke bagian main activity. Nah, di sini kita buat dulu sebetulnya private, kemudian recycle view. Kemudian mungkin saya beri nama RV News. Ya, seperti ini. Kemudian saya buat private list untuk datanya ya. News. Kemudian mungkin saya beri nama data ya. Ini saya alt enter saja, import class. Mungkin mdata juga tidak masalah ya. Kita samakan. Kemudian kita bisa langsung sama dengan new release untuk definisi awal. Kemudian di bagian sini kita akan coba tangkap RV News sama dengan find view by ID r.id.rv underscore news. Oke. Selanjutnya sekarang kita akan coba buat penambahan data dulu. Jadi mungkin kita bisa buat RV News titik set layout manager new spasi linear layout manager, kemudian konteksnya adalah main activity.this. Oke. Kemudian kita bisa buat RV News titik set adapter. Set adapternya adalah nilai hasil dari adapternya. Tapi sebelum kita buat RV set adapter, kita harus buat dulu di sini private news view adapter spasi news view adapter. Oke. Nah, news view adapter ini sebetulnya kita harus isi dulu di bagian sini. Jadi mungkin news view adapter sama dengan new news view adapter. Nah, di sini ada dua, yaitu data sama on item click listener. Mungkin saya buat mdata,
Nah, di sini bisa kita buat new spasi on click listener, enter, seperti ini ya. Nah, ini saya buat titik koma dulu. Nah, ini kita bisa buat sebetulnya di sini ada on item click. Apa yang akan kita lakukan? Oke, misalnya kita bisa menampilkan pesan toast ya. Saya buat pesan toast saja. Toast, kemudian tap satu kali. Pesannya apa? Misalnya pesannya adalah you click, atau kamu sedang menekan. Misalnya item keberapa? Misalnya item titik 2 plus item ke position ini sedang diklik. Sedang diklik atau diklik gitu ya. Item 1 diklik, item kedua diklik, dan seterusnya. Itu akan memunculkan pesan toast. Oke. Kemudian kita akan buat rv news titik set adapter news view adapter seperti ini. Kemudian kita bisa buat public, misalnya void, misalnya dummy news, misalnya saya buat data dummy ya untuk data news. Nah, di sini kita bisa buat news spasi misalnya news sama dengan new news ya. Oke. Kemudian saya akan buat news titik set ID, ID-nya misalnya adalah ID yang pertama, ID yang ke-0 misalnya. News titik set title, title-nya adalah misalnya news 0 misalnya. Kemudian news titik set description, saya buat misalnya news description, atau saya bisa buat kalimat sendiri, misalnya mungkin jangan news 0, tapi mungkin title-nya saya buat adalah berita ya, atau ya news, misalnya news tanggal hari ini misalnya 12 November 2020 misalnya ya. Kemudian misalnya ini adalah deskripsi news pada tanggal misalnya 12 November 2020 misalnya. Oke. Saya bisa copy satu persatu ini ya. Saya copy dari sini saja. Saya copy. Kemudian saya buat banyak-banyak ya. Seperti ini ya. Saya buat banyak-banyak. Jadi ini set ID-nya mungkin saya buat 1 ya. Kemudian ini 2. Kemudian ini 3 ya. Kemudian ini 4. Ini 5. Kemudian ini yang ke-6 misalnya. Jadi kalau kita lihat 0 sampai 6 berarti ada 7 news. Kemudian ini kita bisa ganti-ganti, ini 13 November, ini 13 ya. Ini 14, ini yang ke-14, ini yang ke-15, dan ini yang ke-15, terus ini yang ke-16, ini yang ke-16, ini yang ke-17, ini yang ke-17, ini yang ke-18, ini yang ke-18. Oke. Oke, ini udah kita buatkan. Kemudian secara satu persatu sebetulnya kita bisa buat bahwa mdata titik add news seperti ini ya. Kemudian kita copy, kita paste ke sini ya, satu persatu. Juga kita paste satu persatu. Saya tambahkan juga yang ini, saya tambahkan, ini juga saya tambahkan ya, ini juga saya tambahkan. Oke. Ini udah, jadi ini metodenya untuk menambahkan data-data news. Oke. Kemudian metode dummy news ini sebetulnya kita bisa gunakan di bagian sini ya. Jadi sebelum penentuan news adapter, saya buat seperti ini. Metode dummy news ya. Jadi dummy news dipanggil dulu untuk mengisi data, kemudian baru dibuatkan adapter, kemudian bisa kita set adapternya di sini. Oke. Mungkin bisa saja di bagian news view adapter kita bisa buatkan satu lagi metode untuk add data ya. Jadi sewaktu-waktu punya data baru kita tinggal add saja, tidak perlu di clear datanya. Jadi public void misalnya namanya adalah add news data misalnya.
menambahkan news data, dan juga di sini bisa juga kita buat langsung, yaitu berupa list juga, list news misalnya seperti ini. Sini saya buat mdata juga, dan di sini kita bisa langsung bahwa this titik mdata ya sama dengan mdata. Oke, kita bisa langsung add news data, dan juga di sini kita bisa langsung berubah jadi langsung on atau langsung notify data set change ya. Oke, kita bisa juga menggunakan seperti ini, dan kita langsung ke bagian main activity, lalu bisa saja kita ubah urutannya, tidak harus di atas, mungkin di bawah seperti ini juga masih bisa ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, kita akan coba running ke device Android dulu. Oke, saya langsung saja, ini sudah terhubung dengan device Android saya tinggal klik run app ya. Kita akan lakukan run app, kemudian saya tampilkan ya, ini adalah hasil dari Recycle View. Ini kebetulan device saya lebih panjang sehingga ini tampilnya dalam satu layar. Saya coba tambahkan sedikit lagi supaya terlihat scrollnya. Jadi mungkin di sini saya bisa copy saja, saya banyak-banyakin ya. Oke, kemudian saya bisa beda-bedakan, ini yang ke-7, ini yang ke-8 ya. Kemudian ini saya ubah-ubah ya. Ini 19, ini 19, ini 20, ini 20 ya. Oke, kemudian saya bisa banyakin lagi. Ini yang ke-9, ini yang ke-10, ini 21, 21, ini 22, ini 22. Saya coba run lagi. Berarti kita sudah nambahkan 4 news lagi ya. Oke, ini sedang menginstal, dan saya akan coba tampilkan. Nah, ini dia ya. Ini bisa di scroll ya. Oke. Jadi kemudian kita bisa juga lakukan action klik. Saya klik ini, muncul pesan item 0 diklik. Ini item 1 diklik. Kalau yang ini item 2 diklik. Oke, kemudian kita bisa juga ubah, tidak harus seperti itu pesan tosnya. Kita bisa ubah misalnya yang ini kita tinggal duplicate, tekan Ctrl D satu kali. Kemudian yang ini kita komen, tekan Ctrl garis miring, Ctrl slash. Yang ini pesannya bisa kita ubah, misalnya adalah saya ubah ini adalah berita dengan judul, misalnya saya buat plus titik 2 misalnya seperti ini. Judulnya apa? Judulnya diambil dari item titik get title. Bisa juga ambil get description, tergantung format yang mau kita tampilkan. Saya coba run app lagi ya. Saya klik terminate. Kemudian saya akan tunjukkan hasilnya bagaimana. Nah, ini udah selesai, dan saya coba perlihatkan ya. Saya klik yang 15, berarti ini adalah berita dengan judul News 15 November 2020. Saya klik 16, ini adalah News 16 November 2020. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk penggunaan Recycle View dengan custom layout. Oke, cukup materi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.